Sekarang tuh kalau lagi hits di era Gen Z itu kan kayak, remote job ya, ya nggak sih? Jadi kita lagi di Bali, tapi kita lagi kerja, gitu nggak sih? Nah itu juga bisa jadi, wisata kabur kita. Tapi gimana sih caranya kabur yang benar, yang terstruktur dan terorganisir itu gimana sih? Terorganisir banget ya, Mbak, ya. Nah, kabur itu sah-sah aja bener kata Mbak Dinda. Hai Sobat Operasi, ketemu lagi di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Ketemu lagi dengan saya Dinda. Nah, untuk obrolan kita sore hari ini, kita ada tema yang sangat-sangat lagi happening banget. Tema yang lagi dicari-cari oleh kaum milenial dan juga para Gen Z. Kita ngebahas soal hashtag kabur aja dulu, tren, realita, dan harapan dari kaum milenial. Nah, sebetulnya kenapa sih kok hashtag ini muncul? Kenapa kok pada pengen kabur. Nah, sebetulnya ada fenomena apa gitu yang terjadi. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa dari kota seberang, seorang artis kabupaten yang bombastis sekali, Cie, yang bombastis Mbak. namanya Ibu Handini Sukma Puspita, seorang kepala cabang dari Ailing Hospital Partner dari Tuban. Iya. Selamat datang Mbak Dini, silakan. Terima kasih. Hai teman-teman, sobat-sobat operasi, jumpa lagi bersama saya Handini Sukma Puspita. Oke, Mbak Dini tadi sudah sempat saya spill ya di depan kalau bahasan kita kali ini adalah mengenai hashtag kabur aja dulu gitu. Kenapa sih sebetulnya muncul fenomena ini? Kenapa kok para kaum milenial dan kaum Gen Z terutama itu lagi seneng-senengnya bilang kabur aja dulu. Emang seenak itu apa kabur gitu ya? Kita kan nggak pernah tahu sebenarnya apa sih enaknya kabur. Ya memang kadang kita kerasa capek gitu kali ya pengen kabur, tapi sebetulnya yang pengen ditanyain di awal nih, yang pengen tahu banget kenapa sih anak-anak tuh pada pengen kabur. Anak-anak zaman sekarang maksudnya. Kita juga zaman sekarang kan ya sebenarnya. Adik-adik Gen Z ya. Tapi ini kita POV dari yang teman-teman milenial ya, seangkatan kita nih. Karena kita juga kaum milenial. Nah, yang jadi alasan utama dan paling paling jadi pikiran untuk beban kita untuk kabur aja dulu tuh otomatis biaya hidup ya. Biaya hidup tuh kalau di negara kita kan makin naik nih. Terus habis itu mungkin ada juga yang ngerasa kok gajinya segitu-gitu aja, ya nggak sih? Terus habis itu karena yang kedua bisa jadi karena stres kerja. Apalagi kalau seperti kita yang kerjanya di corporate, yang notabene 9 to 5 banget nih kerjanya. Terus kalau misalnya kan harus kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu, terus kayak kita nggak punya ruang untuk hidup gitu nggak sih, santai seperti yang kita mau. Nggak punya ruang buat me time buat diri kita sendiri gitu Betul, bener maksudnya. banget. Terus yang ketiga nih, nah ini juga yang bisa mengimbangi si biaya hidup tadi ya, adalah FOMO. Fear of missing out kalau kata adik-adik Gen Z sekarang tuh ya. Kalau kadang-kadang kita lihat scroll-scroll di sosmed teman-teman kita yang seangkatan dari dulu SMA gitu, kok sekarang dia tuh lagi di liburan di Jepang nih, lagi seminar di Hong Kong nih, hidupnya kayak happy banget. Bener gitu banget. Ya. Bulan lalu habis umroh lagi, aduh umrohnya udah bisa tiap tahun gitu nggak sih? Dan apa namanya kok kayaknya tuh kadang-kadang tuh kalau saya pribadi nih ya, aduh kok dia udah bisa begini ya. Kita masih di sini-sini aja. Bener masih gitu di kabupaten-kabupaten aja. Jadi masih di artis kabupaten, yang lain udah pada jadi artis ibu kota. Bener, gitu ya. artis ibu kota, artis negara lain gitu, artis internasional nggak sih? Internasional banget lah itu. Oke. Nah, kalau selain karena faktor ekonomi ya, tadi dibahas. Kira-kira kalau kita ngebahas yang lagi panas-panas banget, sekarang kan faktor politik ya. Ngaruh nggak sih itu juga sama pemikiran Gen Z dan kaum milenial kalau negara itu lagi kesannya kan tidak sedang baik-baik saja, sehingga kita juga pengen nih cari negara lain yang mungkin lebih kelihatannya kayaknya nih kalau di negara lain kayaknya lebih makmur, lebih bahagia, lebih happy gitu. Ya, kalau politik, kalau bagi saya pribadi sih ya, itu pasti ngaruh, Kak. Gimana nggak ngaruh? Tiap hari, Senin sampai hari Jumat, Sabtu misalkan, kita udah seharian ribet dengan rutinitas kita di pekerjaan. Terus nanti pulang kerja, nonton TV, yang dilihat demo kayak kemarin, rusuh banget di mana-mana. Gimana kita pulang itu bisa disebut pulang ya, kalau apa yang kita tonton di rumah juga bikin stresnya jadi nambah-nambah gitu. Pengennya rebahan, malah jadi pusing gitu. Betul banget. Jadi ya mungkin karena ada kebosanan dengan faktor politik juga bisa jadi ya. Apalagi teman-teman milenial dan juga adik-adik Gen Z itu kan pengennya tuh kayak hidupnya tuh normal-normal aja, damai sentosa gitu nggak sih di negara yang sudah
kata Mbak Dinda tadi kurang baik-baik aja gitu. Lagi nggak baik-baik aja mungkin ya. Benar. Nah, padahal kan kalau kita tadi ngebahas soal kita pengen nih, wah kayaknya di luar negeri enak. Padahal kan kadang realitanya tidak seperti itu ya. Ekspektasinya kita dengan realita itu kan kadang berbeda banget. Kalau dari POV-nya Mbak Dini sendiri, kira-kira menanggapi itu gimana? Kan nggak semua apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan itu indah gitu kan. Kadang-kadang saat kita di luar negeri belum tentu juga kita akan happy di sana. Siapa tahu yang kita lihat kan hanya yang postingan baik-baik aja kan. Struggle-nya kan kita nggak tahu ya. Nah, kayaknya kalau misalkan ada pandangan nih POV-nya, kalau kerja di luar negeri gajinya pasti dolar. Nah, apakah kita juga sudah tahu nih, kalau kerja di luar negeri dengan gaji dolar, yang kita keluarkan untuk biaya hidupnya dolar juga nggak sih? Terus belum lagi nanti pajaknya. Siapa tahu nanti yang di luar negeri ternyata lebih tinggi nilai pajaknya daripada kita di Indonesia. Terus habis itu biaya hidupnya juga otomatis kayak kita juga harus ada penyesuaian tentang banyak banget hal kan, termasuk budaya, terus perbedaan musim. Kalau misalkan kita pindahnya ke Eropa nih, kaburnya ke Eropa nih, kan juga ada faktor budaya, cuaca, dan belum lagi kalau misalkan yang paling dirasain sama orang-orang Indonesia adalah makanannya nggak sih? Bener nggak sih? Kalau misalkan kita lidah kita ini udah cocok banget nggak sih? Berapa tahun kita tinggal di Indonesia ya udah cocok banget sama sambal terasi dan kawan-kawannya. Kita yang di Jawa Timur biasanya seneng banget makan sambal yang pedes-pedes. Nah, ketika kita pindah aja di Jawa Tengah, yang banyak misalkan gudeg yang menurut kita nih belum tentu pedes, belum pasti pedes. Itu aja kita juga harus menyesuaikan diri kan. Apalagi kalau misalnya kita pindahnya dari Kabupaten Tuban aja ke Surabaya aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Iya, itu rasa panasnya beda banget. Dan biaya hidupnya kan juga pasti beda ya kalau di Tuban, di kabupaten gitu sama di kota besar. Apalagi nanti di negara yang beda benua dan beda segala-galanya. Nah, berarti ini mitos apa fakta menurut Mbak Dini nih? Kalau kita tinggal di luar negeri itu selalu lebih enak. Itu kira-kira mitos apa fakta? Mitos kayaknya ya. Mitos ya. Karena kita kalau orang itu mungkin lebih ke penasaran dan pengen dianggap keren. Bisa nggak sih ya? Bisa iya, kan karena ya? FOMO tadi ya karena FOMO tadi. Jadi kalau kita tuh nggak keluar negeri kayak nggak keren aja. Mau kemana aja bisa di sini aja. Harus dong nyobain hawa luar negeri gitu kan ya. Kapan nggak? Siapa yang nggak suka gitu ya? Kita posting di IG di dalam pesawat nontonin awan-awan gitu, aduh. Padahal sebetulnya kan kabur itu nggak harus jauh-jauh ya, nggak harus keluar negeri juga. Betul kan banget. Kita nggak harus interlokal, sebenarnya lokal pun bisa dong ya. Bener banget. Ada nggak sih tempat-tempat lokal yang sekiranya ya kayak enak nih, bisa nih dipakai untuk healing, enak nih bisa dipakai untuk kabur sejenak gitu kan. Kabur kan nggak harus lama-lama nih ya Mbak Dini ya. Betul dong. Bisa dong cuma bentar-bentar gini. Kira-kira kalau lokal nih kira-kira di mana dan gimana kita harus menghibur diri kita di tempat itu gitu. Nah, kalau biasa nih teman-teman milenial atau adik-adik Gen Z nih bisa kan sekarang tuh kalau yang lagi hits di era Gen Z itu kan kayak remote job ya. Ya nggak sih? Jadi kita lagi di Bali, tapi kita lagi kerja, gitu nggak sih? Nah itu juga bisa jadi wisata kabur kita, gitu. Wisata escape-nya, short escape kita. Terus habis itu kayak kalau kembali lagi ke tadi biaya hidup yang tinggi, kalau harus ke luar negeri nih ya. Nah misalkan gaji dolar itu nggak serta-merta kita langsung jadi kaya gitu. Dompetnya sih mungkin pada tanggal 1 sampai 5 oke lah tebel. Nanti 6 sampai 20 sekian gimana nggak nangis kalau misalkan setelah gajian aja kita makannya yang hedon, minumnya yang hits gitu nggak sih? Ya sebenarnya sama aja kalau dipikir-pikir ya. Bener banget. Mungkin ada pesan buat kaum milenial sama Gen Z yang sempat kepikiran buat ngikutin FOMO, kabur aja dulu. Sebetulnya ada tips nggak sih? Nggak perlu lah kita tuh ngikutin FOMO itu ya. Atau cuma sekedar pengen, pas ada rezeki lebih oke, tapi tidak untuk dipaksakan kita harus kabur gitu ya. Ada nggak tips dari Mbak Dini gitu untuk teman-teman yang sudah kepikiran pengen kabur duluan nih, padahal nggak tahu juga di sana mau ngapain gitu? Oke, yang pertama ya tentang masalah kabur itu nggak harus yang fisik kita tuh harus langsung pindah ke Amerika, ke Eropa gitu. Bisa cuti nggak sih sebenarnya kita kan sebagai karyawan ya? Kita kan ada jatah cuti nih. Kalau misalkan bisa dong kita tuh hari Sabtu ngajukan cuti. Mungkin kita nggak kemana-mana ya, nggak keluar kota bersama keluarga tuh gimana? Mungkin cukup di rumah, tapi mungkin kegiatannya yang bisa me time kayak ke coffee shop kah sambil ngapain gitu, main game apa ketemu sama teman-teman gitu kan bisa. Nggak perlu biaya mahal dong ya. Bener. Terus
kabur yang juga bisa kita lakukan selagi bekerja malahan, itu kalau misalkan kita udah sehari ini udah hektik banget pekerjaan kita nih, kan ada waktu istirahat ya. Waktu istirahat kita bisa kabur kok sebentar ke coffee shop mungkin atau beli seblak itu kan udah kalau cewek-cewek. Cewek ya, Iya, seblak. cewek-cewek kan udah bisa jadi me time ya, apalagi sama teman-teman yang satu circle itu juga sudah bisa kabur. Nah, tetapi setelah itu pastikan juga kita kembali lagi nanti ke corporate, ke kantor sudah dalam keadaan fresh, sudah yakin kalau kita oke, kita lanjutkan pekerjaan hari ini gitu. Jadi bisa kabur, tapi kita juga bisa produktif gitu loh. Kalau tadi kita sudah ngelihat dari POV-nya yang secara teori lah ya, secara umum. Nah, kalau dari Mbak Dini sendiri nih, kira-kira kalau Mbak Dini pernah nggak sih ngikutin FOMO ini pernah nggak ngikutin? Terus yang kalau memang pernah, apa FOMO yang paling sering diikutin sama seorang Ibu Dini? Ini apa kira-kira? Oke, FOMO ya, karena saya tuh orangnya suka jajan banget. Jadi kalau ada sudah saya duga jawabannya iya adalah dong. kuliner. Bener Pasti, gak sih? betul? Iya udah santai aja tuh. Yang paling apa ya? Yang paling bisa afford terjangkau ya. Bener. Dan itu oke, misalkan kita mau apa namanya pengen jajan ini nih hari ini udah kebeli kan beres ya. Nah itu FOMO yang otomatis yang in a good way ya. Maksudnya yang bisa kita lampiaskan tapi dengan hal yang baik dan kembali ke kita juga hal yang baik lagi kayak gitu. Kalau saya sih lebih ke kuliner. Jadi kalau misalnya ada kuliner yang baru, yang kayaknya tuh makanan kesukaan saya tuh pasti kalau misalkan ada waktu atau waktu istirahat pas lagi kerja, kalau misalkan mendukung ya pasti saya mending beli itu deh, jajan itu deh. Tapi pernah nggak sih nyesel ngikutin FOMO? Dan nih udah kadung FOMO, pengen coba ini. Kayak misalkan olahraga nih, pengen coba ini, pengen kuliner ini, olahraga ini, lagi lari kan lagi ininya, running lah itu. Terus ternyata setelah dicoba, kok gini sih, kok nggak aku banget sih, kok ternyata kok nggak nyaman ya, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu tuh? Kalau itu tuh kayaknya, saya nggak terlalu FOMO yang kayak gimana-gimana ya, kalau olahraga ya sebenarnya kayak jalan aja sih, kalau yang lari maraton saya fix emang nggak kuat ya. Oke. Kalau maraton bisa jadi dipahami. kelihatan ya. Jadi kalau olahraga yang simple apa ya jalan-jalan aja sih. Jalan kan lebih katanya nih teorinya kan lebih banyak membakar lemak kalau kita beraktivitas jalan yang cepat gitu kan. Jadi kalau olahraga itu, terus kalau yang lain-lain kayaknya nggak, yang fail banget sih nggak ada, alhamdulillah ya. Berarti sejauh ini FOMO-nya masih berhasil. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Oke Mbak Dini, berarti kita sampai pada kesimpulan mungkin ya. Nah, tadi udah ngomongin soal kabur. Sebetulnya kabur itu boleh kan ya. Tapi gimana sih caranya kabur yang benar, yang terstruktur dan terorganisir itu gimana sih? Terorganisir banget ya Mbak. Nah, kabur itu sah-sah aja bener kata Mbak Dinda. Tapi kalau bener-bener kita tuh merencanakan untuk kabur nih, misalkan pindah kerja ke luar negeri atau keluar kota ya. Pertama kita tuh harus bener-bener riset kayak budayanya di sana nih gimana, terus habis itu harus kita plan juga, rencanakan kalau kita di sana kita tuh mau ngapain ya, mau kerja sebagai apa ya, mungkin di sini kerja di corporate, jangan-jangan nanti kita nggak memenuhi spesifikasi kerja di corporate di sana. Nah, terus setelah itu juga yang penting adalah kita juga harus upgrade skill. Misalkan kalau kita di sini jadi admin, terus pengen banget di sana jadi sekretaris direktur misalkan. Nah, dari admin ke sekretaris direktur itu kan bisa jadi berbeda banget ya. Jadi kita juga harus mengupgrade kemampuan kita. Komunikasi mungkin, benar, bahasa terutama ya. Apalagi ke direktur kan harus dengan service yang good gitu. Jadi selain riset, rencanakan dan juga harus yang penting juga upgrade skill deh Mbak Din, saya rasa. Oke. Udah terjawab semuanya tadi pertanyaan-pertanyaan kita mulai dari A sampai Z, kenapa mau kabur, kenapa harus kabur, dan hal kabur seperti apa sih yang boleh gitu terorganisir ya. Dan kabur seperti apa yang minim budget gitu kan ya. Nah sebetulnya kita ada pada kesimpulan, sebetulnya kabur tuh boleh-boleh aja, sah-sah aja, asal tahu tujuan pastinya apa, niatnya kabur itu mau apa, dan mau kemana gitu kan ya. Jadi harus jelas dulu, dan sebenarnya kabur itu boleh, penting juga tetap untuk menjaga kewarasan. Tapi nggak perlu dong jauh-jauh kabur harus ke luar negeri dulu, karena ternyata menurut Mbak Dini sudah dengan obrolan kita tadi, kabur tuh nggak perlu jauh-jauh kok, deket-deket aja juga bisa. Yang penting itu kita bisa merefresh diri kita dulu, upgrade dulu diri kita. Jadi kita istilahnya memantaskan diri kita dulu ya. Kalau emang kita pengen kabur ya nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu kabur ke jalan yang benar. Seperti pastikan itu ya. Kaburnya worth it ya. Oke, betul. Bu Dini, Mbak Dini, artis kita, terima kasih banyak obrolannya di podcast Operasi kali ini. Oke. Sobat Operasi, baik,
Sepertinya obrolan kita udah cukup sampai sini dulu ya. Udah waktunya juga sudah nggak bersahabat lagi nih sepertinya waktunya. Nah, jangan lupa tetap subscribe YouTube Ailing Group dan follow IG ailing.id. Oke, Mbak Dini, mari kita sampaikan salam Penutup kita. sore hari ini. Oke. Terima kasih Terima kasih Sobat Operasi. Assalamualaikum.